ini perhatikan ya, lututnya ada sudut. Sudut ini kalau sudut seperti begini, saya duduk dengan sudut lebih tajam, ya, lebih kecil. Ini untuk cross country kalau kita main di tanah. Tapi kalau udah kita jalan di jalan raya, ini segini aja cukup. Tapi tetap ada tekukan loh, nggak boleh lurus, nggak boleh sampai lurus begini. Nanti urat-uratnya, ya kalau terlalu lurus, itu urat-urat di betis itu ketarik di bagian belakang. Itu bahaya. Kecenderungan bisa kram. Atau dia terlalu pendek. Ini yang paling sering deh, semua pasti akui. Karena terlalu pendek begini posisinya ya. Oh, ya begini deh. Yang terbawah nih, tekukannya seperti ini. Inilah itu yang terbawah. Begitu naik di atas kan tinggi begini. Ya. Waktu tekan lagi ke depan, itu otot di depan sini, paha bagian atas, itu diajak kerja keras. Akibatnya sering terjadi kram di paha bagian atas. Sering merasakan itu. Atau cepat sekali capek, dan kemampuan untuk stresnya juga ya, terbatas sekali. Karena penyaluran tenaganya, ya penyaluran tenaga itu kan harusnya tidak dipaksakan, tidak mengeluarkan tenaga banyak, apalagi perjalanan jauh. Ya cepat habis tenaga ya, sebentar aja minta berhenti. Nah ini di sini maksudnya adalah kenapa kaki seperti tadi saya cerita, ini adalah penyaluran tenaganya biar lebih efisien. Jadi penggunaan tenaga nggak terlalu besar, akhirnya kita bisa jalan jauh dan tidak akan bikin sakit kaki, akhirnya jadi enak. itu dasar sekali sebenarnya, ini baru dasar sekali. Lalu ukuran juga ya, seperti gini, panjang stem dengan tangan. Kalau dulu ya yang sebenarnya dasarnya itu panjang setir, ukurannya waktu kita genggam stang, lebar setir itu mengikuti ke arah bahu kita. Mungkin begini. Kalau kita tarik lurus, kita punya tenaga lebih bagus. Tapi kalau kita tariknya begini, nyamping, karena stang dibikin lebar. Sekarang kan banyak orang sekarang stangnya lebar. Iya. Tenaganya cepat habis, kekuatannya nggak sehebat. Makanya stang saya itu kecil, pendek. Dan saya naik gunung setinggi apapun, saya nggak pernah tuntun. Stang saya lebar. Gampang loyo. Karena saya bisa ambil efisien penggunaan tenaga, enak, strong terus perasaan. Pengeluaran tenaga, tetapi juga dengan bantuan tarikan tangan. Waktu naik kan kita tarik setir, kaki nekan pedal. Ya pasti kan. Kita tarik setir, kaki nekan pedal. Efisien kita lurus begini. Tapi kalau saya tarik begini, bahu saya akan capek. Dan tangan biasanya bagian sini di bawah. Ya, dari lengan ini itu sakit. Itu biasanya begitu. Boleh dicoba. Jadi saran saya sih yang benar seperti itu. Mantap. Tapi ada orang sekarang biar gagah kelihatan lebar gitu. Lebar. Itu biar gagah. Itu salah kaprah ya. Sebenarnya salah. Salam Dai. Kalau downhill salah beli dong kita. Om Yadi, salam Yadi. Oke, ada pertanyaan ya tadi. Kalau downhill kenapa lebar-lebar? Saya katakan downhill itu tidak keluarkan tenaga. Itu olahraga keterampilan, bukan olahraga fisik, melatih fisik. Orang kita turun aja, keterampilan kita melakukan handling, ya, lompat atau turun, bagaimana untuk masuk. Itu semua kan lebih downhill itu sebenarnya lebih kepada tadi yang saya cerita, kelenturan pinggang gitu. Kalau tadi yang lebar downhill ya memang lebih enak seperti itu karena dia bisa ngontrolnya untuk itunya enak. Tapi buat saya sendiri, saya dulu cross country lomba turunan naik harus lompat-lompat, stangnya lebih besar sedikit dari itu. Kalau ukuran saya 58 panjang setir. Tapi kalau udah cross country ya, medannya tergantung. Kalau medannya banyakan turunan curam-curam, biasanya saya pakai yang 60. Tapi kalau biasa saya pasti pakai
lomba seperti saya ya, saya punya ban itu ada 5 set. Jadi tergantung medan itu kita bicara lomba ya. Saya kira di sini kan nggak mungkin seperti itu, mau lakukan seperti itu pasti keluar uang banyak. Sprocket aja harus 5 macam sprocket untuk medannya seperti apa gitu ya. Jadi ya itu kalau lomba. Saya di sini ingin kita tetap, saya masih konsentrasi pertama adalah bagaimana kita bisa bersepeda yang baik, bersepeda yang benar ya. Jadi awalnya itu adalah kita benar dulu, nanti akan jadi baik. Nah itu Ya, stepnya itu. Kenapa? Kan dari masing-masing pabrik dan sepeda tuh ya cara mengukur itu beda-beda ya. Ya. Itu geometri maksudnya. Ya. Poligon ya. Ya. Poligon itu kalau nggak salah dia dari sini di batu mereka dia Ya. sampai sini. Mm-mm. Itu bicara size om, bicara ukuran. Saya kan tinggi 162. Oke om, saya kasih gambaran, saya udah ngerti om ya. Itu seperti gini, kita bikin kaos di pabrik mana, kita bikin kaos di pabrik mana. L sama-sama L, tapi mereka punya ukuran sendiri. Beda-beda ya. Ya, yang terpenting dari sepeda, bicara geometri, kita harus bisa baca sudut di sini. Satu sudut di sini, sudut ini, semua sudut ini, ya. Dan yang paling penting akan menentukan enaknya di mana itu adalah sudut ini. Ini sudutnya. Kalau saya potong ya. Saya penasaran gitu om. Kan saya pernah terus sepeda itu bukan katanya kalau S ya, saya kan S nih 16 tadi om. Ya. Itu maksudnya ukurannya apa dari sini ke sini kemana om ya? Enggak, ukurannya gini om. Ini kalau kita lepas sadel, dia kan ada batasnya om. Ya, pipanya itu. Nah, itu dari situ sampai ke tengah asingnya. Ya. Itu senti ya? Senti apa? Ada senti, ada yang pakai inch. Gitu. Sama aja. Jadi nggak perlu lagi kita apa namanya, sebetulnya kalau pilih sepeda nggak perlu lagi kita lihat ukuran ya, kita tadi apa namanya, lihat aja ukur size-nya. Misalnya dia seperti poligon, dia kan nggak pakai meteran gitu ya atau sentimeter, mereka dia pakai X, M, L gitu ya, L, M, S, L. Biasanya kalau S itu dari 14, 15. Nah, M 16, 17, L itu 18 ke atas, XL 20 ke atas. Biasanya begitu. Tapi untuk ketinggian mungkin gini ya, sebagai patokan. Misalnya orangnya tingginya 170. Ya. Lalu pabrikan kan lain-lain nih keluarinnya. Nah, ambil tengah-tengahnya antara 17 dengan 18. Itu akan pas, terasa pas. Gitu loh. Tinggi badan 170. Lebih kecenderungan dia pakai yang di 18. Cuma masalahnya pabrik mengeluarkan size-nya lain-lain. Jadi penyesuaian aja, mungkin bisa diukur juga. Ngikutin dengan tinggi badan. Misal 165 masuk aja di 160 cukup. 170 pasti akan kelebihan. Atau size itu 17 gitu ya. Inch. Itu gampang itu kalau bicara ukuran. Lalu habis itu tadi sampai di mana ya? Saya tadi udah bicara sepeda geometri. Oke. Sekarang kita masuk kepada pedaling. Cara gue itu betul. Ya, kita masuk pada cara gue. Jadi gini, ada yang namanya putaran kaki RPM. Ya, kalau kita badan sehat, tidak ada masalah, terutama jantung. RPM yang bagus mungkin main di 50-60. Jadi kita tetap putarannya. Ya. Maksudnya 50 maksudnya 50 maksudnya 60 putaran per menit. Nah, kalau misalnya kita mau itu ada odometer ya, yang memang dia ada cadence-nya seperti ya, dia ada cadence-nya. Itu biasanya cadence-nya dia kan pakai magnet ya, pakai kabel. Satu
Jadi itu ada taruh di stick dari pedal, dari crank arm, ya. Satunya di body. Gitu. Nanti waktu dia putar gitu, Kabelnya om itu, Bang. 2, 3, nah di komputernya dia akan mengatakan berapa gitu. Seperti gitu. Kalau punya uang, karena itu lumayan lah harganya. Tapi seandainya mau, ya udah kita sendiri membiasakan. Itu ya untuk punya keder setiap orang, keder itu tidak akan sama. Saya katakan, tiap orang tidak akan sama. Itu ciri tiap seorang itu lain-lain. Ya. Jadi bukan berarti dia bisa 60, lalu saya harus paksakan ikut dia di 60. Ternyata nggak enak. Kita main di rak misalnya, kita saya 58 aja. Enaknya di 58. Soal ditinggal atau tidak kalah cepat, kan kita bukan mau jadi aja. Ya, jadi kita enak nantinya. Kalau saran saya, lakukan itu mungkin berapa bulan, walaupun kita cuma pelan aja, ya. Nggak mampu pakai yang berat untuk 60 RPM di 60, pakai ringan, nggak apa-apa. Ini maksudnya apa? Setelah sekian lama, baru kita tahu, oh enaknya begini ya, gitu loh. Karena kita kaki udah terbiasa dengan putaran itu. Nanti pelan-pelan dia naik dibikin lebih berat bisa lebih cepat. Itu semuanya butuh waktu, nggak ada yang instan. Itu harusnya seperti itu. Gitu, ini bicara cara pedagang. Lalu, nah kalau udah di jalan, ya, apalagi ini banyak kan sepeda cross country nih, biasa main di tanah, yang kontur jalannya itu nggak nentu. Nah, tiba-tiba harus naik ke atas. Kita harus mengenal shiftingnya gitu, ya, ya ukurannya. Dan akhirnya kembali, shifting itu berkaitan dengan kaki kita, kemampuan kaki kita melakukan pedaling. Tiba-tiba belokan, kita harus turunin kecepatan, kita harus ngerem. Nah, sementara putaran kaki harus temu. Nah, karena ada sprocket gitu ya, kita bikin lebih ringan. Jadi ketemu lagi. Nanti kalau udah pelan, akhirnya mulai naikin lebih berat kalau dia udah rata. Tapi kalau misalnya ada turunan, kan harus rem. Kalau turunan pasti, pokoknya jangan kaget lah kalau main sepeda di mana ada turunan pasti ada tanjakan. Nah, bagaimana kita kasih turun, pakai yang berat ya, enak, tiba-tiba harus naik, kita harus dapat putaran kaki terlambat. Ya, nah itu kita harus biasakan. Angka palsu. Lanjut. Ya seperti itu. Jadi bagaimana kita menggunakan shifter itu nggak bisa belajar dari orang lain, tapi pembelajaran pada diri sendiri dulu. Dibiasakan. Dan kalau jalan sama-sama udah nggak usah ada yang cepat sama yang pelan. Jadi berantem sama om atau Karena tujuan satu tempat sama-sama mau senang sama-sama, jangan sampai yang lain senang ada satu yang akhirnya menyusahkan bersama, seperti itu. Jadi ya jalannya lurus aja ya om, kita mah. bersepeda gini cari senang. Nah dari senang itu kita dapat sehat. Jadi tadi saya udah masuk ke pedaling, lalu teknik-teknik saya kira karena nggak jalan tepat ya, jadi teknik-teknik ya sebetulnya bukannya untuk jadi atlet, jadi ya biasa-biasa aja. Tapi paling tidak ya dasarnya waktu turunan ya, pantat kita agak mundur gitu ya, atau badan kalau memang curam sekali kita berani mau coba ya, nggak mau turun dari sepeda, itu badan kan begini om, ya. Waktu turunan kita mundurin pantat kan jadi begini, anda juga ini semua ya, kan pasti dari begini kita ini belakang nih, bagian belakang nih jadi badan ini atas, karena kita mundur kan jadi begini, ya nggak, sudutnya lebih tajam.
Ini anggaplah ini paha. Oke. Mau lebih enak, turunin lagi badan. Jadi kayak direbahin. Tinggal ikutin turunan, main setir. Itu pasti kan bebas. Itu salah satu teknik dalam lomba yang juga boleh kata itu sebetulnya dasar. Sengaja saya kasih tahu supaya kita semua tahu gitu ya. Mungkin bisa dilakukan nanti, bisa dicoba. Lalu juga mungkin saya ingatkan di jalan tuh banyak polisi tidur. Jangan sekali-kali polisi tidur pegang satu setir pakai satu tangan. Pasti akan lari dari itu. Itu dia. Sudah mengenai itu. Lalu juga seperti pengereman, ya. Pengereman nomor 1 gunakan rem belakang. Jangan gunakan sama-sama. Karena terkadang karena kontur jalannya kasar, kita sama-sama tahu karena kasar kaget kita ngerem depan pasti ngejungkel ya. Itu dia. Jadi itu tadi yang saya cerita apa namanya mengenai bersepeda yang baik, yang benar gitu ya. Akhirnya kita dapat kebaikannya karena kita tidak memaksakan gitu ya. Terus anaboli tubuh juga jadi lebih baik, dan ini semua ada di sepeda. Yang mungkin di olahraga lain sangat sedikit ya.